Dan sekarang, saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Bumi bergetar hebat saat fluktuasi unsur tanah yang mengerikan meledak. Fluktuasi unsur tanah yang padat meletus di area yang luasnya mencapai 1000 meter. Dalam ledakan besar, tanah terbelah seketika dan seluruh istana iblis bulan mulai bergetar hebat bersama dengan seluruh kota inti Modu. Bagaimana ini bisa terjadi? Pertanyaan ini langsung muncul di semua iblis bulan. Mereka semua adalah pada langkah ke-8, saat mereka merasakan ancaman terhadap kehidupan mereka, iblis bulan ini terbang dengan panik, bergegas menjauh dari udara. Iblis manapun, apapun rasnya, akan memprioritaskan keselamatannya sendiri di depan bahaya yang mengancam nyawa. Pada saat ini ledakan kedua tiba-tiba terdengar. Itu memberikan perasaan instan tentang Raja Naga yang muncul dari tanah. Di seluruh istana iblis bulan, sebagian besar tanah retak, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya berhamburan ke segala arah. Fluktuasi unsur tanah yang mengerikan itu terus menyebabkan kegaduhan hebat berulang kali. Istana iblis bulan benar-benar pantas disebut sebagai bangunan paling penting bagi kaum iblis klan iblis bulan. Bahkan di tengah ledakan tersebut, ia tetap berkilau bukannya terjebak dalam ledakan. Di sekelilingnya, lapisan lingkaran cahaya ungu tua beriak di sekelilingnya. Itu adalah formasi pertahanannya, yang dibuat khusus untuk bangunan tersebut. Tempat ini adalah markas besar iblis bulan, yang disucikan untuk dewa iblis bulan, bagaimana bisa begitu mudah untuk diguncang. Bahkan jika pilar dewa iblis bulan bukan bagian dari formasi pertahanan, kekuatan pertahanannya masih sangat menakutkan. Sebagai biang keladi utama kejadian ini, Long Hao Shen tidak berpikir untuk menghancurkan istana iblis bulan. Yue Ye dan dia telah merencanakan dengan matang, dan jelas tahu tentang sejauh mana kekuatan pertahanan istana iblis bulan. Tujuan sebenarnya mereka adalah, alih-alih menghancurkan istana iblis bulan, melainkan meminjam kekuatan mantra terlarang unsur tanah milik pengawal suci ke-9 untuk membuat semua orang sadar bahwa serangan sedang berlangsung terhadap istana iblis bulan. Mantra terlarang akhirnya meletus pada puncaknya, menyebabkan seluruh Modu berguncang dengan suara gemuruh yang mengerikan. Banyak dinding dari istana iblis bulan runtuh dan berjuta-juta batu berjatuhan, menghasilkan kekuatan ledakan yang mengerikan. Bahkan di langkah ke-9 tidak akan berani mendekat saat ini. Pertahanan istana iblis bulan memang kokoh, tapi itu adalah istananya sendiri, bukan tanah di bawahnya. Bersamaan dengan beberapa suara ledakan yang memekakkan telinga, seluruh istana iblis bulan diledakkan oleh kekuatan dorong yang menakutkan, dan langsung meluncur ke udara. Banyak iblis bulan yang tidak sempat melarikan diri berteriak kesakitan. Area yang menjadi tempat makan para iblis bulan sudah lama runtuh, dan dalam waktu singkat ini, lebih dari sepertiga interior istana iblis bulan telah berubah menjadi reruntuhan. Bebatuan di tengah reruntuhan ini masih terus meledak dengan dahsyat. Hanya kawasan yang dilindungi oleh formasi pertahanan, kawasan terpenting istana, yang dipertahankan. Pembebasan naga bumi tingkat mantra terlarang atribut bumi keluar dari tanah di bawah istana iblis bulan, menjulang setinggi beberapa ratus meter di udara, dan terlihat dari sudut manapun di kota inti Modu. Naga kuning besar itu tidak terus menyerang, hanya berguling dengan panik sambil menyebabkan semburan esensi unsur tanah yang kuat. Bahkan iblis bulan dari langkah ke-9 tidak berani mendekatinya. Dari semua mantra terlarang di bumi, pembebasan naga bumi bukanlah yang paling kuat, karena kelemahan terbesarnya jangkauannya. Secara umum, mantra terlarang memiliki jangkauan yang sangat luas, namun jangkauan pembebasan naga bumi dibatasi hanya 500 meter, yang tidak lebih dari sisa kekuatannya. Tapi kekuatan sebenarnya hanya akan dikerahkan dalam jarak 500 meter. Tapi karena alasan ini, kekuatan naga bumi ini cukup menakutkan untuk menempatkannya di atas banyak mantra terlarang berelemen tanah lainnya. Ia tidak dapat melancarkan serangan langsung, namun menyerangnya hanya akan menimbulkan dampak yang mengerikan. Naga bumi ini meminjam kekuatannya dari kekuatan sejati bumi dan memadatkannya, membentuk lebih dari 300.000 energi spiritual. Tentu saja, ia hanya mampu mendatangkan malapetaka di lokasi aslinya dan dalam waktu terbatas, setelah itu ia akan menghilang dengan sendirinya. Itu kelemahan lainnya. Jadi fakta bahwa penyihir bumi yang kuat memilih untuk menggunakan mantra terlarang ini hanya berarti bahwa tujuannya adalah untuk menghancurkan suatu area dan bukan membunuh musuh. Dalam rencana Long Hao Shen, pembebasan naga bumi ini adalah kandidat terbesar yang akan dilepaskan di sana.
Kristal yang diberikan Yueye padanya mampu menyimpan energi spiritual tingkat mantra terlarang untuk waktu singkat, namun energi spiritual di dalamnya akan hilang seiring berjalannya waktu. Jadi harus segera digunakan setelah penyimpanan. Pengawal suci ke-9 tidak mungkin menyelesaikan mantra terlarang sambil memindahkannya seluruhnya melalui melodi abadi Long Hao Shen, yang merupakan masalah kecil yang awalnya diperkirakan Long Hao Shen, dan diselesaikan berkat kristal ini. Saat ini, naga bumi yang berasal dari mantra terlarang sedang menyelesaikan misinya dengan sempurna, menarik perhatian seluruh kota inti Modu, termasuk semua pusat kekuatan iblis yang hadir. Mengumpulkan serangan, dan pertahanan aula. Sebuah suara yang bermartabat menyebar. Di atas awan berwarna hitam, dua sosok ungu tua muncul tanpa suara di langit di atas istana iblis bulan. Salah satu dari mereka melintas, dan menembus Moon Demon Hall sementara yang lainnya mendarat di tanah. Berdiri di depan mantra terlarang, tindakan sombong macam apa itu? Meskipun, dia tidak berencana melenyapkan mantra terlarang ini, hanya untuk membatasi kekuatannya. Kemunculan kedua sosok ini segera menenangkan klan Moon Demon yang hiruk-pikuk, yang sebagian besar mulai melepaskan sihir yang kuat. Beberapa mencoba melindungi istana iblis bulan, dan beberapa mencoba membatasi naga bumi yang melingkar di samping sosok kedua. Tidak diragukan lagi, dua iblis bulan yang membalikkan situasi yang tiba-tiba muncul adalah dua dari Kaisar Besar Iblis 4 bulan, dua lainnya dilaporkan dibawa bersama Agares untuk mengikuti Kaisar Dewa Iblis ke jalur Gunung Pengusir Iblis, sementara keduanya dibiarkan melindungi Istana Iblis Bulan. Mereka adalah tertinggi dari klan Iblis Bulan. Sebagai klan terhebat kedua, meskipun Iblis Bulan tertangkap basah oleh mantra terlarang, mereka tetap memberikan respons yang cepat, mengurangi kerusakan hingga ke titik terendah. Namun, meski begitu, mantra terlarang yang tiba-tiba ini masih menghancurkan sebagian besar bangunan di dalam Istana Iblis Bulan, yang memerlukan waktu cukup lama untuk dibangun kembali. Dan, tepat pada saat ini, sejumlah besar bayangan, sebagian besar berwarna hitam, bergegas menuju Istana Iblis Bulan. Long Hao Shen tampak tanpa ekspresi saat melihat perubahan situasi, namun sebenarnya, kekuatan mentalnya diperluas hingga batas maksimal, memungkinkan dia untuk merasakan semua perubahan di sekitarnya. Saat Istana Iblis Bulan terangkat ke udara, Long Hao Shen melaju lebih jauh, mengetahui bahwa rencana utamanya sudah selesai. Rute yang dia lalui saat ini dipilih dengan hati-hati dan hati-hati, bukan garis lurus dari Istana Iblis Bulan ke Istana Iblis Bintang, tetapi rute yang paling tidak mencolok. Memadukan di antara bayangan gedung-gedung tinggi di rute, bayangannya hampir tidak terlihat tanpa terlalu memperhatikan, berkat kecepatannya saat ini. Pada saat penting ini, Long Hao Shen sangat terkonsentrasi dan serius. Lambat laun, napasnya yang terengah-engah kembali normal, dan esensi cahaya dari kemurnian ekstrim dalam dirinya tidak bocor sama sekali, karena ia hanya mengandalkan energi spiritual eksternal untuk maju ke depan. Mereka akhirnya bergerak, perhatian Long Hao Shen tiba-tiba tertuju, membuatnya menarik kembali sebagian kekuatan mentalnya yang paling luas. Itu karena dia dengan jelas merasakan dari arah Istana Bintang Iblis bahwa lebih dari 100 sosok terbang keluar, menuju Istana Iblis Bulan. Mereka adalah kelompok besar tambahan pertama di seluruh ibu kota Modu yang mulai bertindak. Seperti yang diharapkan, Istana Iblis Bulan dan Istana Bintang Iblis adalah yang paling dekat, mengkonfirmasikan kelayakan rencana selanjutnya. Setelah Istana Bintang Iblis bereaksi, sesosok tubuh melintas di sekitarnya. Saat itu juga, Long Hao Shen telah menarik kembali seluruh kekuatan mentalnya, dan tidak berani melakukan pengintaian apapun. Iblis benar-benar kuat. Long Hao Shen diam-diam tersentak. Saat pemeriksaan mentalnya ditarik kembali, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa setidaknya 40 iblis terbang yang terlihat di langit telah mencapai langkah ke-9. Ini adalah kekuatan yang sangat besar, elit iblis sejati, dan saat itulah Kaisar Dewa Iblis membawa sebagian besar darinya. Hari ini pasti sukses. Long Hao Shen dengan tekun mengepalkan tinjunya, dan semakin banyak orang berkumpul di sekitar Dewa Iblis Bulan, dia akhirnya mencapai tujuannya. Langkah kakinya melangkah maju, dan menempatkan dirinya mengapung, Long Hao Shen menuju ke tempat yang tidak mencolok di sisi Star Demon Palace. Pada titik tertentu permata berbentuk bintang kuning muncul di tangan kanannya. Beberapa fluktuasi unsur samar-samar terlihat di luar Istana Bintang Iblis. Namun saat melakukan kontak dengan Hao Shen, mereka menghilang secara ajaib, saat permata di tangannya menyebarkan sedikit kehangatan. Setelah akhirnya memutuskan rencana ini, Long Hao Shen telah melakukan perawatan yang cermat saat mempersiapkannya.
Setelah berdiskusi banyak dengan Yue Ye untuk menyempurnakannya, dia sekarang memiliki pemahaman menyeluruh tentang Istana Iblis Bulan dan Istana Bintang Iblis dan Yue Ye telah memasok beberapa barang penting, termasuk kristal yang memungkinkan pelepasan mantra terlarang, serta permata di tangannya yang sedang digunakan saat ini. Gelombang mental yang terdistorsi beredar tanpa suara di luar tubuh Long Hao Shen. Kemampuan menyelidik mental dalam bentuk apapun tidak akan bisa menemukannya pada saat ini, kecuali jika energi spiritualnya melampaui 3 kali lipatnya, namun meski begitu, hal itu perlu dilakukan untuk mengunci posisi tepatnya. Ini adalah pertama kalinya Long Hao Shen menginjakkan kaki di Star Demon Palace, tapi saat ini dia seperti pengunjung berpengalaman. Sambil melaju kencang, dia mengikuti dinding kuning terluar, dalam persembunyian sempurna dan tanpa mengeluarkan suara apapun. Seluruh rute melalui istana telah disimulasikan berkali-kali selama perencanaannya dengan Yue Ye. Di matanya, tempat ini asing tetapi rute itu sangat familiar. Long Hao Shen tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu. Terlepas dari apakah dia akan berhasil atau tidak, rekan-rekannya dan dia hanya memiliki satu kesempatan. Jika gagal, mereka harus segera mundur. Dia semakin dekat dengan tujuannya. Sama seperti Istana Iblis Bulan, Istana Bintang Iblis juga sangat luas, tetapi bahkan berjalan melalui semua itu tidak akan memakan banyak waktu dengan kecepatan Long Hao Shen saat ini. Satu demi satu bangunan besar terus bermunculan, tetapi Long Hao Shen tidak menemukan Star Demons apapun. Sepertinya Star Demons benar-benar mengerahkan semua elit mereka demi datang untuk menyelamatkan Moon Demon Palace. Menemukannya, mata Long Hao Shen tiba-tiba fokus ke depan, dan kecepatan berjalannya pun melambat. Itu adalah bangunan yang tampak seperti pagoda, sangat tinggi, tetapi tidak memiliki lantai sebanyak pagoda biasanya. Tinggi keseluruhan tempat itu sekitar 30 meter, tetapi volumenya di bawah 500 meter, membuatnya terlihat terlalu tinggi. Pada pandangan pertama, seseorang bisa merasakan tekanan inkorporeal yang keluar dari tubuh Long Hao Shen. Tempat di dalam istana ini, Pagoda Bintang Iblis, lokasi pilar Dewa Iblis Bintang, adalah tujuan kelompok Long Hao Shen. Iblis Bintang 2 berdiri dengan tenang di luar Pagoda Iblis Bintang, melihat ke atas dengan sedikit keraguan di wajahnya. Keduanya sama-sama dibalut gaun oranye dan dilengkapi tongkat oranye. Dari aura yang keluar dari mereka, orang dapat mengetahui bahwa kedua penjaga Pagoda Bintang Iblis ini adalah Iblis Bintang dari langkah ke-9. Meskipun Long Hao Shen telah diberitahu oleh Yue Ye bahwa penjaga Pagoda Bintang Iblis adalah langkah ke-9, setelah melihat mereka secara nyata, dia tidak bisa menahan perasaan gugup yang tak terkendali. Bukan karena kekuatan lawan, tapi karena masalah waktu. Dia harus membuang kedua bintang iblis ini dalam waktu sesingkat mungkin, bergegas ke Pagoda Bintang Iblis, menghancurkan pilar Dewa Iblis, dan akhirnya, melarikan diri dengan utuh. Tempat ini adalah Modus City, dan dia pasti tidak punya waktu untuk menyingkirkan kedua Star Demons ini, dan kemudian memasuki Star Demon Pagoda. Mereka adalah pada langkah ke-9. Di tempat lain, dia bisa memerintahkan rekan-rekannya, dan menghadapi non-dewa iblis dengan percaya diri. Tapi tidak ada cara baginya untuk mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membunuh musuh di sini, dan selain itu, dia tidak punya cara untuk menghentikan musuh mengirimkan sinyal tentang serangan ke Pagoda Star Demon. Itu adalah perlombaan melawan waktu. Dalam kilatan cahaya keemasan, Long Hao Shen menghilang dengan tenang. Begitu dia muncul kembali, dia memiliki rekan-rekannya di sisinya, tapi ini tidak termasuk Hao Yue. Itu karena Long Hao Shen tahu dengan jelas bahwa ini belum waktunya memanggil Hao Yue, karena auranya terlalu familiar bagi Dewa Iblis. Ini hanya 2 Star Demons dari langkah ke-9, tapi jika Fasago ditambahkan ke dalam lot, mereka tidak akan memiliki peluang untuk menang. Bahkan jika Fasago berada dalam kondisi terlemahnya, dia seharusnya bisa mengulur waktu untuk beberapa saat. Jadi satu-satunya cara untuk berhasil adalah dengan menyiapkan Hao Yue untuk berteleportasi dan meluncurkan serangan terkuatnya sekaligus, tepat di depan pilar Dewa Iblis Bintang. Hao Yue saat ini sedang melantunkan mantra di dunianya sendiri. Kekuatan garis keturunan ungu miliknya sudah mencapai kekuatan puncaknya, dan dia bersiap untuk melancarkan serangan fatal segera setelah muncul. Ketika Long Hao Shen membawa kelompok rekannya untuk diteleportasi ke sini, kedua bintang iblis dari langkah ke-9 mengetahui kehadirannya. Raut wajah mereka langsung berubah, saat mereka mengangkat tongkat di tangan mereka. Pergi! Long Hao Shen berteriak, berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir langsung ke dua bintang iblis. Itu adalah kemampuan ksatria tercepat, Light Speed Flash.
Saat ini, dia sudah tidak menunjukkan keraguan lagi. Keempat sayap di punggungnya berkilauan, meningkatkan kecepatannya hingga puncaknya. Semua pemburu iblis dari secercah harapan terang semuanya berlari dengan kecepatan tertingginya, membiarkan serangan yang sudah mereka persiapkan meledak. Meskipun keduanya adalah langkah ke-9, karena mereka terkejut, mereka terlambat merespons. Kombinasi bola cahaya raksasa dan tungku spiritual dari Purple Godly Thunder sebelumnya berhasil mengusir Panther Demon God Auxerre. Bahkan jika kedua bintang iblis ini lebih kuat lagi, masih ada kesenjangan kekuatan antara mereka dan Dewa Iblis Auxerre. Dan sama seperti si Masian, Lin Xin menggunakan serangan terkuatnya, jari Vulcain, dikombinasikan dengan jarum api neraka di dalamnya. Wang Yuan dan Zhang Fangfang mengambil pinggir lapangan dan menyerang ke depan bersama Long Hao Shen, dan pada titik tertentu Cai Er juga menempelkan dirinya ke punggungnya. Hao Shen saat ini memiliki tampilan yang suram, memegang Arya Dewi Cahaya dan Hujan Biru, Hibiscus of Light, yang berkilauan deras. Tongkat di kedua tangan Star Demons berkilau dalam warna oranye, dan dua lingkaran cahaya oranye terang muncul tepat di depan mereka. Sebagai klan iblis berorientasi sihir yang paling kuat, iblis bintang secara alami memiliki banyak cara pelestarian, terutama mereka yang mencapai langkah ke-9, yang memberkati mereka dengan kekuatan yang mengerikan. Dalam ledakan besar, serangan si Masian dan Lin Xin membombardir kedua penghalang tersebut. Namun yang mengejutkan mereka, meskipun penghalang itu bergetar hebat, tidak ada satupun retakan yang terbentuk di dalamnya. Pertahanan yang hebat. Dan itu adalah sihir pertahanan instan. Jika Yueye belum pernah melihat ini sebelumnya dan tidak memiliki pemahaman tentang iblis bintang yang menjaga tempat ini, Long Hao Shen pasti akan melambat di sini, karena sihir pertahanan instan ini juga sangat kuat dan efektif. Yueye telah memberitahu Long Hao Shen bahwa dua bintang iblis yang menjaga pagoda bukanlah yang terkuat dalam kekuatan ofensif, namun memfokuskan pelatihan mereka pada sihir pertahanan sejak usia muda. Hanya mengembangkan sihir pertahanan, mereka diberi satu misi, yaitu melindungi Dewa Iblis Bintang Vasago serta pagoda bintang iblis miliknya. Jadi, mereka sangat mahir dalam sihir pertahanan, dan bisa disebut sebagai yang paling mahir dalam bidang ini di antara semua iblis, bahkan Dewa Bintang Iblis sendiri akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menembus pertahanan mereka. Tentu saja, Long Hao Shen tidak akan memberi mereka waktu luang. Kelompok itu awalnya muncul secara tiba-tiba, membuat kedua bintang iblis ini lengah. Penghalang oranye yang dilepaskan secara bersamaan dilantunkan dengan kecepatan tertinggi kedua bintang iblis. Tapi Long Hao Shen dan rekan-rekannya sudah tiba. Dalam bentrokan besar, tubuh Long Hao Shen menghantam kedua penghalang itu dengan keras, dan segera, sepasang pedang berat di tangannya membuat gerakan aneh, masing-masing pedang selaras sempurna dengan yang lainnya. Arya oranye dari Dewi Cahaya dan Hujan Biru berwarna hijau tua, Hibiscus of Light terlihat serasi di atas kepalanya, dan meskipun tubuhnya ditolak dan didorong kembali, kedua pedang dewa ini telah menyelesaikan proses harmonisasi. Yating yang 6 sayapnya berkilau kuat, segera muncul di belakang punggung Long Hao Shen pada saat itu. Dia jelas sudah bersiap sejak lama, dan berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, memasuki celah di antara dua pedang yang harmonis. Adegan fantastis terjadi. Cahaya yang tak terlukiskan keluar dari dua pedang yang menyatu, membawa kekuatan mengerikan yang berasal dari zaman kuno. Dari ujung pedang dan jauh ke depan, cahaya pijar menggantikan kilau oranye dan hijau tua sebelumnya. Kekuatan suci yang murni dan kuat meledak seketika dari sana, tidak membawa fluktuasi energi spiritual yang luar biasa, hanya aura suci yang mendominasi, penuh dengan kekuatan penciptaan. Istirahatlah untukku. Long Hao Shen berteriak keras. Esensi cahaya murni yang keluar dari tubuhnya terinfeksi oleh sepasang pedang dewa itu, menjadi pijar. Gelombang energi spiritual yang mengerikan meledak seketika, saat pedang ilahi menyerang. Jejak putih muncul tanpa suara di penghalang, dan segera, Long Hao Shen kemudian menyerang untuk kedua kalinya. Dengan suara pecah yang memekakkan telinga, kedua penghalang kuning itu langsung berubah menjadi titik-titik kuning hamburan cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh Long Hao Shen terus menyerang, menghantam gerbang Star Demon Pagoda dengan keras. Saat bentrokan terjadi, dia menjadi seperti landak pijar yang melepaskan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya ke dua arah. Star Swords Rain, kemampuan ofensif berbasis kerumunan yang kuat dari Retribution Knight. Di bawah kendali kekuatan Long Hao Shen, Star Swords Rain terkondensasi menjadi dua area, menyelimuti dua Star Demons yang sudah bersiap untuk melepaskan sihir.
Jika Long Hao Shen masih memiliki dua pedang ilahi tingkat epik dari sebelumnya, tidak ada cara baginya untuk memiliki waktu yang mudah melawan dua iblis bintang dari langkah ke-9 menggunakan hujan pedang bintang. Namun pedang dewa di tangannya bukanlah Arya Dewi Cahaya atau hujan biru, melainkan pedang dewa luar biasa yang lahir dari kedua pedang itu.